Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkenalkan, nama saya Dana Laksana Jawaludin, MPM saya 2019-435000286, kelas di S6B. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertema tentang sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadis, definisi Al-Quran dan Hadis, serta isi Al-Quran dan Hadis. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan Hadis? Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama untuk umat Islam di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tidak hanya Al-Quran, Allah juga menurunkan firman-firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan hadis. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali. Salah satunya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 111 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabsiru bi ba'ikumul ladzi bay'tum bih wa zalika huwal fawzul azim, yang artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Isi atau tubuh dari Al-Quran disusun dalam bentuk bahasa Arab klasik. Hal ini juga diyakini merupakan transkrip literasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemurniannya atau keasliannya sangat terjaga. Hal ini bahkan dijanjikan dalam Al-Quran itu sendiri pada surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwal Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Tentunya kata Al-Quran yang muncul itu dalam bentuk yang berbeda dengan berbagai arti. Banyak ahli yang mengatakan bahwa istilah Al-Quran merupakan pandana dalam bahasa Syria yang artinya adalah membaca, kitab suci atau pelajaran. Terlepas dari itu, kata Al-Quran menjadi istilah dalam bahasa Arab. Dalam ayat lain, istilah Al-Quran merujuk pada satu hal yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Konteks ini terlihat dalam surat Al-A'raf ayat 203-204 yang berbunyi, dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang definisi Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan hadis menurut para ahli, hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan al-ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang isi Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai sumber hukum utama Islam yang setelahnya ada hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran memiliki isi yang lebih pendek dibandingkan dengan perjanjian baru atau juga kitab Ibrani. Al-Quran dibagi menjadi 114 surat atau bisa disebut dengan bab. Dalam bab atau surat itu memiliki ayat atau butir-butir yang berbeda-beda. Surat di dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Fatihah. Namun bukan berarti Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang paling panjang adalah surat kedua atau surat Al-Baqarah, dan surat yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.